Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semester 5, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Ekonomi Syariah. Materi yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Tapi sebelum membahas ke materi, perlu saya sampaikan, semoga teman-teman di masa pandemi COVID ini senantiasa tetap menjaga kesehatan dan menjaga aktivitas teman-teman dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena kita masih belum tahu kapan sekiranya pembelajaran itu bisa kembali lagi tatap muka. Sehingga untuk pembelajaran sampai dengan akhir tahun kita masih secara daring, dan harapannya pasti sih ada sisi plus minusnya ya dari daring ini. Tapi harapannya dengan daring, dengan materi yang mungkin saya sampaikan melalui video penjelasan ini, bisa sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman berkaitan dengan materi ekonomi syariah. Baik, untuk sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Nah, ini ekonomi syariah kita mulai dari paling awal ya, dari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu gitu, apa sih itu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi yang selama ini kita pelajari gitu, ternyata ada juga ilmu ekonomi yang Islam begitu. Nah, kira-kira seperti apa? Apakah sama dengan yang selama ini kita pelajari atau ini adalah hal yang baru? Nah, untuk ekonomi Islam sendiri ini dijelaskan gitu, atau pengertiannya adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariah dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Nah, jadi di sini dari penjelasan ini teman-teman akan bisa memahami gitu. Ada beberapa poin penting dari pengertian ekonomi Islam. Yang pertama adalah adanya penerapan perintah dan tata cara. Nah, berarti ilmu ekonomi Islam itu sendiri ada dasarnya gitu. Dimana di sini adalah ada perintah-perintah yang kemudian atau tata cara yang kemudian melandasinya. Untuk apa sih? Di sini adalah tujuannya jelas, yaitu untuk mencegah ketidakadilan. Dalam hal apa? Penggalian dan penggunaan sumber daya. Dimana kita tahu bahwasannya kita hidup di dunia ini difasilitasi begitu banyak sekali sumber daya gitu. Kalau tidak bijak atau kalau tidak adil gitu kan dalam pemanfaatannya, ya pasti nanti akan ada yang merasa tidak diberikan keadilan, atau kemudian yang merasa bahwasannya yang berkuasa itu akan yang lebih banyak gitu kan, bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Padahal kalau bisa pemanfaatannya itu adalah dikelola dengan cara adil. Nah, di sini untuk apa sih pemanfaatan sumber daya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri begitu. Nah, untuk asal usul pemikiran ekonomi Islam, dari mana ekonomi Islam ini kemudian berasal. Nah, bahwasanya memang ekonomi Islam yang hadir ini bukan hal yang tiba-tiba datang begitu saja gitu kan. Ekonomi Islam ini sebagai sebuah konsep dan praktek yang sudah ada, dan memang dia hadirnya atau adanya itu secara bertahap gitu, dalam periode dan fase tertentu. Dimana untuk berkaitan dengan sejarah, fase dan periodisasi munculnya konsep ekonomi Islam secara teoritis dalam bentukan rumusan ini yang mampu ya kemudian diaplikasikan sebagai pedoman tindakan yang berujungnya nanti pada rambu-rambu kaitan dengan halal atau haram atau berprinsipnya pada syariat Islam itu sendiri.
Nah, berkaitan dengan kelangkaan ya, kaitan kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dalam Islam ini memang yang masih menjadi kekurangan begitu. Kenapa? Karena memang sepanjang sejarah Islam ini para pemikir dan pemimpin muslim ini sudah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa gitu. Sehingga mereka ini dianggap sebagai para pencetus ekonomi Islam. Nah, ilmu ekonomi Islam ini berkembang secara bertahap ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, sebagai satu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian ini para fuqaha, mufasir, kemudian filsuf, sosiolog, dan politikus. Jadi memang masih harus digali lagi gitu kaitan kajian-kajian dengan ekonomi Islam. Mungkin teman-teman di sini juga ketika dapat mata kuliah ekonomi Islam mungkin baru tahu gitu, oh ternyata ada nih kayak ekonomi Islam yang kemudian dijadikan sebagai ilmu kayak gitu. Nah, atau mungkin beberapa memang sudah ada yang paham gitu kaitan dengan ekonomi Islam. Kita masuk kepada sejarah. Jadi bagaimana sih sejarah pemikiran ekonomi Islam? Untuk ilmu ekonomi Islam ini sendiri, ini muncul pada tahun 1970-an. Tetapi untuk pemikiran atau istilahnya ilmu ekonomi Islam ini, paling awal muncul ini adalah sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukannya atau dasarnya yang tadi saya bilang di pengertian ya, bahwasanya memang ini ada dasar. Ini adalah dasar dari pemikiran ekonomi Islam ini diambil dari Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan adalah pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad akhir 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Nah, setelah masa zaman Nabi gitu, kemudian Khulafaur Rasyidin, sahabat gitu, maka setelah masa ini banyak sarjana muslim ini memberikan kontribusi kayak pemikiran ekonomi gitu. Dan memang karya-karya mereka ini ya bisa dibilang ini memiliki value atau memiliki nilai gitu, karena argumentasinya ini dari dua sudut pandang gitu, tidak hanya mungkin dari sisi religius saja, tapi juga sekaligus dari sisi intelektual gitu, yang memang didukung dengan fakta yang empiris begitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana sih kemudian perekonomian di masa Rasulullah SAW, yaitu perekonomian pada masa Rasulullah ini relatif sederhana gitu. Tapi memang Rasulullah sudah memberikan prinsip-prinsip ya yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Di mana untuk karakter utama gitu kan, atau karakter yang umum gitu dari perekonomian pada masa itu adalah komitmen yang tinggi terhadap etika dan norma. Serta di sini perhatian yang besar terhadap keadilan dan pemerataan rakyat. Selanjutnya, untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah ini mendorong kerjasama usaha di antara anggota masyarakat. Ada beberapa akad-akad ya gitu. Ini ada muzarah, kemudian mudharabah, musaqah, ini masuk ke dalam akad-akad ekonomi syariah gitu. Harapannya dari akad ini kemudian nanti terjadi peningkatan produktivitas. Kita tahu sendiri bahwasannya Rasulullah ini juga, ketika teman-teman tahu sejarah beliau gitu, beliau adalah seorang pengusaha gitu kan, istilahnya entrepreneur, karena beliau itu dulu berdagang gitu. Dan yang paling menjadi salah satu contohnya gitu adalah beliau ini sangat jujur sekali gitu dalam hal melakukan perdagangan gitu. Nah, makanya itu juga hal-hal yang kemudian bisa dicontohkan, yang bisa dicontoh dari ekonomi Islam. Kemudian setelah masa Rasulullah, ini ada perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Di masa
para khulafaur rasyidin ini merupakan penerus setelah Rasulullah SAW ini wafat gitu. Kemudian kepemimpinan ini beralihlah kepada para khulafaur rasyidin. Maka sama halnya tentang perekonomian ini pun pasti juga akan berkembang gitu kan ke depannya, dan tapi tadi sudah ada dasarnya, sudah ada sumber utamanya itu adalah dasar-dasar yang memang dibangun oleh Rasulullah. Nah, untuk masa kekhalifahan yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, di mana untuk Abu Bakar Asy-Syiddiq ini mendapat kepercayaan pertama dari kalangan muslim untuk menggantikan Rasulullah setelah beliau wafat. Nah, ada beberapa hal yang kemudian diambil oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq ini kaitan dengan penyempurnaan ekonomi Islam. Yang pertama adalah melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat gitu. Jadi zakat di sini karena dulu itu kan kalau di zaman-zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman-zaman kekhalifahan ini masyarakat itu kan sudah terbiasa ya dengan bertani, berdagang seperti itu, dan memang dari situlah kemudian harusnya mereka itu kalau memang sudah mencapai nisabnya adalah melakukan pembayaran zakat. Nah, bagi yang kemudian tidak melakukan pembayaran zakat maka adanya sanksi gitu, atau kemudian di sini penegakan hukum begitu. Kemudian pada masa Abu Bakar ini memang dikenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang bisa diambil di sini adalah memang zakat itu diterapkan atau peruntukan ya bagi mereka-mereka yang memang kekayaannya itu sudah mencapai nisabnya, yang artinya memang yang sudah harus wajib bayar zakat begitu. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan Baitul Mal dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini tadi ya istilahnya zakat-zakat yang kemudian diterima gitu dari masyarakat gitu, kemudian dikumpulkanlah itu di dalam Baitul Mal, dan di sini Abu Bakar ini mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. Harapannya ada orang yang memang khusus untuk kemudian mengelola atau istilahnya nantinya mendistribusikan gitu, kira-kira nanti diperuntukkan untuk siapa penggunaan uang yang ada di Baitul Mal ini. Dan memang secara individu Abu Bakar ini adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Yang kedua, di sini ada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Untuk kekhalifahan Umar bin Khattab artinya ada peningkatan ya, karena wilayah kekuasaan ini juga semakin luas, maka ada hal-hal baru yang kemudian juga diberlakukan. Yang pertama adalah memberlakukan administrasi negara dan membentuk jawatan kepolisian. Kemudian di dalam bidang perdagangan, ini Umar menyempurnakan hukum dagang dengan pajak dan mendirikan pasar-pasar sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. Nah, di mana pada masa Umar bin Khattab ini juga ada kenaikan harga yang terlalu tinggi pada barang-barang gitu kan, atau biasanya kalau kita bilang ini adalah inflasi gitu kan ya, suatu barang ini karena memang permintaannya itu tinggi tapi barangnya itu tidak ada kan, akan menjadikan barang itu harganya naik ya, semakin naik. Tapi di sini beliau kemudian menerapkan kebijakan untuk tidak melakukan transaksi selama 3 hari berturut-turut terhadap barang tersebut. Karena kalau semisal diikuti terus ya nanti jadinya tadi inflasi gitu, harga barangnya akan semakin melangit gitu. Nah, maka ini adalah salah satu cara sih untuk kemudian mengkondisikan kembali ya, menormalkan harga yang ada. Kemudian kaitan dengan pendistribusian tadi ya kan, pada masa Abu Bakar sudah dibentuk nih Baitul Malnya, maka dalam hal pendistribusiannya ini adalah Umar ini menerapkan prinsip keutamaan, di mana
Untuk penerima Baitul Mal ini adalah memang orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan gitu. Jadi memang yang sangat-sangat membutuhkanlah yang kemudian berhak ya untuk kemudian menerima dana atau uang dari Baitul Mal ini. Sehingga memang nanti negara ini tetap punya persediaan dana, tetap ada persediaan dana. Dan di masa Umar ini juga mendirikan Diwan. Ini adalah sebuah kantor ya yang bertugas untuk memberikan tunjangan kepada pensiun, kemudian para orang-orang yang ikut perang gitu, dan tunjangan lain. Kemudian di kekhalifahan yang ketiga ya Utsman bin Affan. Di kekhalifahan Utsman bin Affan ini beliau memerintah selama 12 tahun, dan 6 tahun pertama beliau ini melakukan penataan administrasi sama seperti Khalifah Umar. Karena memang semakin tahun itu semakin lama kan kekuasaan Islam ini semakin meluas begitu. Maka sumber penerimaan negara ini juga semakin besar. Butuh pengelolaan juga yang semakin lebih baik begitu kan. Nah, maka di sini di dalam pengembangan sumber daya alam yang ada, Utsman bin Affan ini membuat saluran air, membangun jalan, dan membentuk organisasi kepolisian gitu selama masa pemerintahannya, di mana Utsman ini melakukan administrasi tingkat atas dan mengganti beberapa gubernur. Dan kaitan dengan pengelolaan tanah negara ini beliau membagikannya kepada 8 asnaf. Jadi pembagiannya itu memang kepada mereka-mereka yang membutuhkan gitu. Sama halnya dengan khalifah sebelum-sebelumnya, dalam pendistribusian harta Baitul Mal ini adalah menggunakan prinsip keutamaan. Nah, kemudian yang keempat ini adalah masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Di sini Ali bin Abi Thalib ini memberikan kebijakan ini mengedepankan prinsip pemerataan dan pendistribusian kekayaan negara yang sama sebenarnya sih ini sudah diterapkan oleh ketiga khalifah sebelumnya begitu kan, kaitan dengan pemerataan, kemudian pendistribusiannya memang kepada orang-orang yang memang membutuhkan ya, atau yang tepat seperti itu. Kemudian di sini juga menetapkan pajak ya terhadap pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar. Pada masa Ali ini juga melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik gitu. Seperti di sini ada penimbunan barang dan pasar gelap ya, karena ketika kekuasaan pada masa Ali ini berarti kan kekuasaan Islam juga semakin meluas begitu. Mulailah ada hal-hal yang memang praktek-praktek ekonomi yang kurang sesuai gitu kan, seperti ada pedagang yang kemudian mungkin licik kaitan dengan pengurangan timbangan mungkin gitu, kemudian ada penimbunan barang dan ada pasar gelap. Maka untuk itu perlu adanya petugas keamanan yang memang ditugaskan untuk kemudian mengurusi hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang disebut di sini sebutannya adalah surtah seperti itu. Nah, ini juga dalam hal kebijakan penggunaan keuangan negara ini juga sangat ketat seperti itu, sama halnya dengan kebijakan dari Khalifah Umar. Nah, jadi memang di sini untuk pemikiran ekonomi Islam ini terbaginya menjadi 3 gitu kan. Periode pertama atau fondasi ini pada masa awal-awal Islam ya, 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Kemudian ada periode kedua dan ada periode yang ketiga gitu. Nah, di sini untuk periode yang pertama ini, periode ini banyak sarjana muslim ya yang pernah maksudnya hidup gitu kan bersama dengan sahabat Rasul gitu. Ini masa-masanya sudah masa-masa sahabat gitu kan. Berarti setelah Khulafaur Rasyidin. Dan para tabi'in ini, sehingga ini
periode pertama ini yang masih memperoleh referensi ajaran Islam yang otentik ya, yang masih istilahnya sumbernya ini masih original begitu. Nah, kalau yang periode kedua ini pemikiran ekonomi Islam ini karena sudah di masa ini sudah banyak hal yang melatar belakangi ya. Contohnya sudah ada praktek-praktek korupsi dan dekandensi moral gitu kan, sehingga sebenarnya solusinya itu ya dengan ekonomi Islam gitu kan. Di sini juga sudah mulai adanya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya, di mana tadi prinsip dari ekonomi Islam itu adalah keadilan begitu kan. Kemudian meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam ini masih berada dalam taraf kemakmuran, tapi artinya di luar sudah mulai banyak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma begitu. Kemudian untuk periode yang ketiga, di periode ini kaitan dengan kejayaan pemikiran dan juga kaitan dengan umat Islam di sini sebenarnya agak sedikit mengalami penurunan begitu, sehingga di periode ini pemikiran-pemikiran kaitan dengan ekonomi Islam ini mulai sedikit surut begitu. Nah, jadi itu adalah tadi tiga masa-masa sejarahnya ya, sejarah perekonomian Islam sampai kemudian di saat ini sih mulai dari tahun 2000-an kalau nggak salah, ekonomi Islam ini sudah mulai bangkit lagi gitu, terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak sekali bank-bank syariah seperti itu, kemudian praktek-praktek perekonomian yang berlandaskan Islam. Dimana kesimpulannya artinya bahwasanya ekonomi Islam ini adalah tentang penerapan perintah-perintah ya dan tata cara yang diterapkan oleh syariah dalam rangka mencegah. Nah, ini kuncinya adalah mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material. Nah, untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka ini memenuhi kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Nah, sedangkan kalau semisal untuk kaitan dengan pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para sarjana muslim sendiri ini merupakan pengembangan ya. Jadi pengembangan dan pendalaman dari pemikiran ekonomi Islam yang memang dasarnya atau landasannya ini adalah agama Islam. Begitu. Ya, mungkin cukup itu saja untuk penjelasan awal. Yang penting teman-teman tahu bahwasannya sejarah ekonomi Islam ini adalah landasannya atau sumbernya itu adalah dari ajaran Islam, dan tujuannya itu adalah jelas gitu agar masyarakat gitu, atau ini tidak hanya untuk orang Islam saja gitu, tapi masyarakat secara keseluruhan ini adalah dalam pengelolaan perekonomiannya itu harus sesuai dengan norma gitu, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mengalami keadilan.